Haleluya, shalom. Kemarin kita sudah sampai ke poin yang keberapa kemarin? Masih ingat nggak? Iman dan sikap hidup. Saya selalu jelaskan, iman harus disertai dengan apa? Sikap hidup. Artinya iman itu harus dibuktikan, dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan hidup kita, supaya iman itu menjadi semakin nyata, iman itu menjadi semakin hidup dalam kehidupan kita. Karena ini tuntutan loh saudara, saya mau katakan ini mutlak, ini tuntutan kekristenan. Kekristenan itu bukan datang, kan kekristenan itu bukan agama. Sekedar agama datang, dengar firman, selesai. Enggak, itu harus menjadi darah daging dalam kehidupan kita ya kan. Supaya akhirnya hidup kita tuh menjadi berkat. Orang melihat kita, orang melihat Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Makanya saudara, jadi kita harus nyatakan itu lewat iman kita. Yang ke-39, sikap hidup yang radikal di dalam Kristus. Akhir-akhir ini kata radikal itu negatif. Betul nggak? Menurut saudara benar nggak radikal itu selalu negatif? Ya, tidak. Nah, kita lihat dulu ayat apa yang Paulus katakan. Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Saya akan bacakan Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat ke-15 secara cepat saya baca. Ya. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam. Ya, jadi sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya, itu namanya tetap. Lalu perhatikan ayat 7 ini menjadi titik sentral kita malam ini. Hendaklah kamu apa? Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi kita setelah dibangun bukan hanya dibangun, tapi kita berakar. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Nah, saya selalu pernah ingatkan, hati-hati, sekarang banyak khotbah-khotbah tuh khotbah motivator. Sebab dalam Dia, lihat, berdiam secara jasmaninya seluruh kepenuhan Allah. Dalam Dia siapa nih? Dalam Yesus. Jadi Yesus tuh mengalami kepenuhan seluruh kealahan itu. Dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat. Nah, disunat ini bukan dalam artian sunat seperti secara lahir ya. Sunat ini berbicara sunat hati. Jadi dalam Yesus kita ini orang-orang disunat. Tapi disunat bukan lahiriah kita, tapi apa? Hati kita. Ini yang Paulus katakan. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia ya, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ya, jadi beda sunat kita dengan sunat dalam perjanjian lama. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Itu sebabnya baptisan itu kan kita ditenggelamkan dalam air. Itu satu gambaran bahwa kita mati bersama Kristus. Makanya lewat peristiwa Paskah itulah Yesus mati. Hari ketiga Yesus bangkit dalam kemenangan, sehingga waktu orang dibaptis dia keluar dari air, maka itu satu gambaran dia sudah bangkit bersama Kristus. Dosa lamanya sudah dikuburkan. Ya, ayat berapa sekarang? Ayat ke-13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, amin, kita semua sama. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa. Jadi kita sebenarnya punya surat utang mendakwa kita dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi surat hutang kita, hutang dosa adalah maut, itu sudah dipakukan bersama
Kristus di kayu salib. Ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi saudara lihat di sini ayat ke-7 sebagai pembahasan kita. Di sini kata, hendaklah kamu apa? Supaya kita mengalami semuanya itu, kita hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, sikap hidup, ya kan? Nah, saya mau katakan saudara, hari ini saudara, supaya kita mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa, sikap hidup kita harus nyatakan berdasarkan iman kita, yang saya beri nama sikap hidup yang radikal di dalam Kristus. Nah, akhir-akhir ini kata radikalisme itu dipahami secara negatif. Sebenarnya radikalisme, kalau udah ada kata isme itu paham. Jadi paham yang radikal, ya kan? Nah, yang seringkali dimaknai secara negatif. Tapi saya mau katakan seharusnya tidak seperti itu buat kita yang mengerti arti kata radikalisme atau radikal itu kan. Kenapa? Karena radikal itu bisa bersifat positif, tapi radikal itu bisa bersifat negatif. Teroris itu radikal, tapi negatif. Masa bunuh diri, bunuh orang lain, masuk surga. Padahal seluruh ajaran agama melarang bunuh diri. Tapi dia bilang, saya bunuh diri saya, di tengah-tengah orang sekalian bunuh orang lain, saya masuk surga. Nah, saudara lihat, ini radikalisme. Ini radikal sebenarnya orang-orang ini, tapi radikalnya bersifat apa? Negatif. Nah, saya mau katakan kita dalam Tuhan kita harus radikal. Amin. Kita harus radikal, saudara. Nah, cuma kita kadang-kadang tidak memahami arti radikal. Nah, radikal itu berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan radix. R-A-D-I-X. Radix itu artinya akar. Makanya Paulus bilang, hendaklah engkau berakar dalam Dia. Ayat 7 berarti apa? Hendaklah engkau, dia katakan kepada jemaat di Kolose, supaya kamu apa? Radikal di dalam Dia. Siapa yang setuju kita perlu radikal untuk Tuhan? Berakar. Amin. Kita harus radikal di dalam Yesus. Makanya Paulus katanya, hendaklah engkau berakar di dalam Dia, ya kan? Engkau hendaklah radikal di dalam Kristus. Nah, inilah orang yang disebut sungguh-sungguh dalam Kristus itu dia radikal. Nah, orang yang radikal itu tidak akan kompromi. Amin. Kalau dia sebagai anak Tuhan dalam berdagang, dalam berbisnis, dalam bekerja apa saja, dia nggak kompromi. Pokoknya dia tahu itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, tidak berkenan, dia tolak. Ini namanya radikal. Jadi orang-orang yang masih suka kompromi dengan dosa, masih kompromi hanya demi keuntungan, maaf saya harus katakan, kita tidak sedang menjadi orang yang berakar dalam Kristus. Karena kata akar itu dari kata radix. Dari kata radix itu kita kenal dengan radikal. Nah, kita harus memiliki sikap seperti itu, ya kan? Jadi harus apa? Radikal. Malam ini kita harus radikal. Amin. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus, segala-galanya Yesus. Orang boleh tidak suka, asal yang penting Tuhan suka. Saya selalu katakan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi yang penting kita lakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin orang itu tidak suka dengan kita, atau punya pertimbangan akalnya tentang kita siapa. Yang penting kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Amin. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apa yang akan terjadi kalau kita radikal dalam Yesus? Apa yang akan terjadi? Yang pertama, saya pelajari Alkitab. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami radikal dalam Yesus, yang pertama, hidup kita akan dikuasai penuh oleh kasih-Nya. Orang yang radikal, hidupnya akan dikuasai penuh oleh kasih Tuhan. Perhatikan ayat 9. Ayat 9 sampai dengan ayat 10. Sebab dalam Dialah apa? Berdiam secara apa? Jasmania seluruh kepenuhan apa? Kealahan. Itu dalam siapa? Dalam Yesus. Yesus itu mengalami kepenuhan seluruh kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia.
Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Lihat, Alkitab Paulus bilang Yesus itu mengalami kepenuhan siapa? Kepenuhan Allah itu sendiri. Lalu kita mengalami kepenuhan di dalam Dia. Berarti apa, saudara? Kita akan dikuasai oleh kasih Tuhan. Karena Yesus itu adalah wujud kasih Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi waktu kita mengalami kepenuhan itu, maka yang kita akan alami, maka kita akan dipenuhi oleh dan dikuasai oleh kasih-Nya. Akhirnya kasih itu akan terpancar keluar melalui apa? Melalui kehidupan kita. Makanya jelas ayat 9 saya ulangi di situ. Sebab dalam Dialah apa? Berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan di dalam Yesus. Nah pertanyaannya, berarti waktu kita terima Yesus, kita mengalami tidak kepenuhan Allah dalam kehidupan kita? Ya, karena Yesus itu mengalami kepenuhan itu. Sehingga Dia itu merupakan wujud kasih Allah yang diberikan kepada manusia. Sehingga waktu kita terima Dia, otomatis kita juga terima kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama apa yang akan terjadi kalau kita radikal dalam Yesus, serius, sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami namanya dipenuhi atau dikuasai dan dipenuhi oleh kasih Kristus, kasih Tuhan. Akhirnya hanya kasih itulah yang terpancar keluar dari kehidupan kita. Coba saudara bandingkan dalam Yohanes 14 ayat 15. Yesus menjanjikan penghibur. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, Ya. kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, Yesus bilang kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah pertanyaannya, mungkin nggak kalau kita bilang Yesus ada dalam kehidupan kita, berarti kasih-Nya penuhi kita, lalu kita hidup bertentangan dengan apa yang Dia mau? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Dia adalah wujud kasih Allah dalam hidup kita. Pasti kita akan menuruti apa yang Dia mau. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti seluruh perintahku. Jadi saudara lihat di sini apa yang akan terjadi kalau kita radikal dalam Yesus. Yang pertama, hidup kita akan dikuasai dan dipenuhi oleh kasih-Nya. Akhirnya kasih-Nya itu akan selalu terpancar dari kehidupan kita. Amin. Orang melihat kita, orang melihat kasih Kristus. Amin. Jangan orang melihat kita, dia melihat ada setan dalam kehidupan kita, ya kan? Harusnya orang, loh ini firman loh saudara. Maka saya tidak percaya orang bilang dia terima Yesus, dia mengasihi, tapi hidupnya bertentangan. Saya tidak percaya sampai hari ini. Kita bisa lihat contoh yang menulis surat ini itu siapa? Paulus, tadinya bernama Saul, jahatnya luar biasa. Pembunuh, orang-orang yang dia bunuh semua orang yang percaya Yesus. Akhirnya lihat, dia 180 derajat berbalik. Sekarang demi nama itu dia rela mati. Berarti radikal nggak? Iya. Jadi ini yang pertama, apa yang akan terjadi kalau kita radikal dalam Yesus? Hidup kita akan dikuasai dan dipenuhi oleh kasih-Nya. Ini yang pertama. Yang kedua, hidup kita akan dikuasai dan dipimpin oleh kebenaran-Nya. Lihat. Artinya apa? Hidup kita akan dikuasai dan dipimpin oleh siapa? Oleh kebenaran Kristus itu. Sampai akhirnya apa? Sehingga akhirnya kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang hitam, mana yang putih. Bukan menurut pandangan kita manusia, tapi menurut pandangan Tuhan. Saya bilang orang tahu kok mana benar atau tidak secara manusia, tapi itu relatif loh. Relatif nggak? Makanya berdebat terus kan? Relatif. Tapi waktu kebenaran itu memimpin hidup kita, kita lihat benar-benar. Objektif banget berdasarkan firman. Maka saudara, orang bisa kok, kita bisa dikalahkan orang hanya dengan pola pikir orang dalam pengadilan. Umpama kita benar, kita bisa jadi salah kok. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita di hadapan Tuhan itu benar atau salah? Tuhan tahu kebenaran itu. Amin. Tuhan akan lebih tahu kebenaran itu saudara, ya kan? Jadi kita bisa tahu itu saudara. Nah saudara coba buka lagi dalam 2 Korintus 3 ayat 14 sampai dengan 17. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul,
Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara lihat, perjanjian lama orang-orang Farisi itu mengerti firman. Mereka mengerti tentang hukum-hukum yang ada dalam perjanjian lama. Pertanyaan saya, mereka hidup sesuai dengan hukum itu atau bertindak bersebaliknya dari berdasarkan hukum itu? Hah? Mereka tahu semuanya, jangan membunuh. Tapi apa yang mereka lakukan? Membunuh. Kan munafik akhirnya, termasuk Rasul Paulus kan. Dia ditangkap Yesus itu setelah habis membunuh Stefanus. Nah, dia tahu nggak tentang Taurat? Tapi dia mengerti nggak untuk dia terapkan dalam hidup? Nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Alkitab tadi Paulus bilang ada selubung yang menutupinya. Waktu selubung itu dibukakan baru wow, kita lihat kebenaran-kebenaran Kristus. Makanya saudara lihat orang yang jahat bagaimana begitu dibukakan, berbanding 180 derajat kehidupannya berubah. Karena apa? Selubungnya. Nah, banyak orang Kristen datang ke gereja nggak ngerti apa-apa. Iya kan? Yang maling dia maling terus. Yang punya bini 2-3 orang tetap ada terus. Iya kan? Dia bawa lagi dua-duanya kalau perlu ke gereja ambil nyanyi. Segala puji, nggak ngerti. Kita kan gergetan lihatnya kan. Kok ini nggak ngerti? Kenapa? Selubung itu menutupi, kata Paulus. Tapi waktu dia berbalik kepada Kristus, selubung itu dibukakan. Wow, baru dia lihat kebenaran yang sesungguhnya. Nah, saudara, saya mau katakan hari ini, apa yang terjadi kalau kita beradikal dalam Kristus? Yang kedua, Alkitab katakan hidup kita akan dikuasai dan dipimpin oleh kebenarannya. Amin. Amin. Sehingga kita mengerti itu loh. Kita apa? Jadi waktu baca firman pun kita dapatkan sesuatu sampai wow, sampai kaget tuh kadang-kadang. Atau kita dengar orang menyampaikan firman, rasanya tuh kayak orang kebingungan, tau nggak? Saudara rasakan gitu nggak? Enggak, kok biasa-biasa. HP kita kayaknya mau nangkap, aduh kebingungan gitu, sampai orang lapar lihat nasi itu banyak makanan panik gitu loh. Kenapa? Itu selubung itu dibukakan. Nah, kita bisa sampai itu. Nah, ini saya mau katakan, ini akan membuat kita akhirnya radikal dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, saya beri contoh orang Farisi lah. Mereka tahu, tapi hidupnya membelakangi apa yang mereka tahu. Kenapa? Selubung menutupi, termasuk Rasul Paulus. Selubung menutupi, makanya akhirnya setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia bilang, aku nih orang Ibrani asli, orang Israel asli, soal taat hukum Taurat aku nih teruji, disunat hari 8, arti dia sedang menceritakan masa lalu dia, tapi dia nggak ngerti kan. Begitu berjumpa dengan Kristus Yesus, wow, dia bilang hidupku bukan aku lagi. Akhirnya radikalnya luar biasa di dalam Yesus. Nah, malam ini sikap hidup kita sebagai orang beriman harus radikal. Amin. Ayo saudara, kita radikal, udah nggak ada lah kompromi-kompromi yang aneh-aneh. Memang kadang-kadang mungkin tidak semua orang senang, biarin. Yang penting Tuhan senang. Kita hidup nih melayani Tuhan bukan untuk menyenangkan manusia, menyenangkan Tuhan. Waktu kita hidup seperti itu, ini saya beri nama kita radikal dalam Tuhan. Ini sikap iman loh. Jadi radikal tidak selalu negatif, justru kesungguhan kita dalam Tuhan. Dan saya percaya radikal dalam Tuhan membuat kita semakin menyatakan kasih lewat hidup kita. Kita nggak akan aneh-aneh bikin yang kacau-kacau. Justru kita datang membawa damai. Amin. Itu namanya radikal. Yang ketiga, apa yang akan terjadi kalau kita radikal di dalam Yesus? Yang ketiga, akhirnya orang akan melihat kita. Waktu orang melihat kita, maka dia melihat apa? Yesus, ya, atau berjumpa dengan Yesus melalui kita. Jadi waktu kita radikal dalam Tuhan, akhirnya orang waktu dia melihat kita, maka dia melihat siapa? Melihat Yesus, atau dia berjumpa dengan Yesus melalui kita.
Nah, coba saudara lihat dalam 2 Korintus tadi. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 3. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Lihat kita, Paulus bilang kamu adalah apa? Surat pujian, ya kan? Ayat ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh di daging, yaitu dalam hatimu. Lihat. Akhirnya orang melihat hukum-hukum Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kemarin saya sudah jelaskan. Perjanjian lama, hukum itu ditulis dalam 2 batu. Terdiri ada 10 hukum. Yang pertama, roh batu yang pertama itu tentang hukum hubungan antara manusia dengan Allah. Saudara baca, jangan ada ilah lain di hadapanmu, jangan menyembah berhala, ya kan, itu dalam kaitan dengan Allah. Baru hukum yang kedua, itu hukum sesamamu, jangan mengingini milik orang lain, ya kan, itu hukum sesama. Nah, waktu Yesus mati, dia menggenapi itu. Makanya dia mati bukan biasa-biasa, dia mati harus dengan cara apa? Disalibkan. Kenapa? Salib itu hukum yang hubungkan antara kita dengan Tuhan, memperdamaikan manusia berdosa dengan Tuhan dengan sesama. Makanya dia disalibkan. Hukum vertikal dan horizontal. Ini saya pernah katakan, inilah hukum salib. Makanya tadi juga surat utang itu dipakukan di atas kayu salib itu. Jadi Yesus mati, kenapa disalibkan? Memang kayaknya kurang kerjaan. Bukan, itu maknanya dia memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah. Dan yang kedua, memperdamaikan antara manusia dengan sesama. Makanya hukumnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu apa? Kasihilah sesamamu manusia. Dia genapi hukum Taurat itu. Dalam 2 loh batu itu kan, hubungan dengan Allah dan sesama. Nah, sekarang dia bilang, sekarang itu tidak ada lagi tertulis itu, tapi langsung di hati kita. Makanya tadi Paulus bilang, sunatlah hatimu itu kan, sunat hati. Jadi sekarang hukum itu ada di hati kita, saudara. Lihat, akhirnya waktu orang melihat hukum-hukum itu terpancar dari kehidupan kita, dia melihat Yesus dari kehidupan kita. Amin. Orang mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Kan gak ada orang tiba-tiba bertobat gitu. Karena umumnya orang bertobat karena kesaksian orang lain, karena pemberitaan Injil disampaikan hamba-hamba Tuhan. Mereka terima Yesus. Amin. Kadang-kadang lihat seorang kehidupan kita, orang bisa berubah. Orang bisa berubah loh lihat kehidupan kita. Ya. Kok dia beda banget gitu. Akhirnya kadang-kadang orang bertanya. Tapi kalau kita nggak radikal, orang ini padahal gue lihat sering ke gereja, pelayanan lagi dia. Tapi kok hidupnya begini ya? Sebaliknya kan. Nah, jadi saudara lihat yang ketiga, apa yang terjadi kalau kita radikal dalam Yesus? Akhirnya orang melihat kita, maka dia melihat Yesus, atau dia berjumpa dengan Yesus melalui kita. Saya mau bertanya hari ini, berdasarkan apa yang kita pelajari, kita sudah radikal atau belum dengan Yesus? Jawab sendiri. Ya kan? Kita masih ada kebencian, masih ada tidak bisa mengampuni, masih ada rasa bersaing dalam hidup, ya kan? Masih tidak bisa terima perbedaan, kok dia begini. Nah, pertanyaannya sekarang, kita sudah radikal belum dalam Yesus? Jawab masing-masing. Karena yang tahu hanya diri kita dengan Tuhan sendiri. Tapi itu menjadi jawaban. Ya. Nah, sebagai penutup, saudara, kalau saudara baca dalam perjanjian lama itu banyak berbicara tentang zaitun, pohon zaitun. Pernah baca dalam kitab Mazmur, apa kan, perjanjian lama berbicara tentang pohon zaitun. Apa sih istimewa pohon zaitun itu? Saudara tahu, yang pertama cara menanam pohon zaitun itu tidak seperti kita tanam pohon biasa, gali udah tanam siram air, enggak. Dia digali dulu, terus benihnya itu kayak bijinya atau benih itu ditanam, saudara tahu, ditutup tanah, diganjel batu di atas, ditekan.
Jadi setelah ditanam, itu di daerah Timur Tengah banyak. Nah, lalu ditutup paku sama batu. Supaya apa? Supaya akhirnya pohon itu dia mau nggak mau mendesak akarnya lebih dahulu untuk jauh tanam ke dalam. Nah, nanti secara proses alami setelah jauh ke dalam tanah, baru dia mulai tumbuh ke atas, dia menggulingkan apa? Batu itu. Makanya pohon ini pohon yang tahan segala musim. Dia tidak mudah goyah. Bayangin daerah padang pasir kan proses kalau lagi malam dinginnya, tapi begitu siang panasnya, kontradiksi saudara panasnya. Tapi pohon zaitun tetap bisa berdiri. Makanya Alkitab katakan kita seperti zaitun Tuhan yang ditanam di taman Tuhan. Ya, orang radikal dalam Tuhan seperti itu, ya kan? Makanya saudara lihat, pohon zaitun itu keistimewaan. Fungsinya apa? Banyak banget. Saudara tahu, minyak urapan itu diambil minyak zaitun. Makanya waktu Daud diurapi oleh Saul itu minyak zaitun. Yang kedua apa? Itu buat masak, saudara, itu bebas kolesterol. Tanya aja harganya di Diamond. Kecil gini. Mungkin 100 lebih kali ya. Bimoli berapa? Seliter. Itu cuma botol kecil. Itu saudara, itu nggak ada kolesterolnya itu. Sehat minum itu setiap hari, ya kan? Untuk pengobatan dalam perjanjian lama, saudara lihat ya, termasuk dalam perjanjian baru, orang-orang yang sakit itu dituangkan minyak di lukanya itu. Berarti pohon zaitun itu luar biasa. Nah, kenapa dia bisa begitu luar biasa? Karena dia akarnya jauh tertanam. Nah, Tuhan minta kita supaya kita sungguh-sungguh radikal bagi Kristus. Artinya apa? Berakar jauh ke dalam. Dan kita akan tumbuh kuat menjadi berkat bagi kemuliaan namanya. Amin. Nah, itu sebabnya saudara, inilah sikap iman. Iman dan sikap hidup kita harus nyatakan, ayo kita harus radikal, saudara. Jadi kalau dengar radikal jangan negatif ya. Kita harus radikal buat Tuhan. Amin. Ya, termasuk misalnya dalam keseharian hari Minggu umpamanya, ayo dong mancing umpamanya contoh. Enggak, gua harus gereja dulu. Setelah itu terserah gua mau ngapain. Ini termasuk bukti radikal. Masa hanya arisan ngalahin ibadah? Ada arisan keluarga. Jadi hari ini absen. Karena kan ini sebulan sekali, jarang-jarang. Ibadah kan setiap minggu. Bayangkan kita bisa bedain. Padahal orang radikal nggak ada urusan. Buat Tuhan tuh utama. Yes. Amin. Buat Tuhan tuh utama. Maka saya ingat dulu kalau pelayanan banjir sampai gulung celana, saudara. Gulung celana itu masih tinggal lama-lama. Kalau banjir kan parkir mobil tempat lain, jalan. Saya sampai bawa ini loh, kadang-kadang saya bawa apa? Bawa lap. Sampai di warung saya pinjam minta air sedikit cuci kaki, saya lap, baru saya pakai kaos kaki jalan. Kan enak tidur sebenarnya kan? Karena apa ya? Kita belajar dong untuk yang terbaik buat Tuhan. Namanya kita perlu radikal kok bagi Tuhan, amin. Saya percaya kalau kita serius dengan Tuhan, Tuhan lebih serius dengan kita. Kita masih berdosa aja, Dia sudah berikan hidupnya. Apalagi kita sungguh-sungguh berkenan seperti Daud, amin. Berkenan, wah beres segalanya. Ini namanya radikal. Daud itu sampai menari-nari, sampai dibilang gila. Tahu ceritanya kan? Sampai dia dipermalukan, dianggap orang keluarganya, Daud ini gila, sinting. Dia nari-nari hanya untuk apa? Untuk Tuhan, saudara. Ini radikal, saudara, namanya, amin. Nah, hari ini kita harus mau belajar untuk menjadi apa? Radikal. Memiliki sikap hidup yang radikal di dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Dan ini yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya.